Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah Masjid Al-Arqam Badan Pusat Statistik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ingin minta maaf terlebih dahulu karena HP saya error. Pemberitahuan dari DKM BPS nyampe ke saya telat. Tadi pagi Pak Haji ingatkan saya dapat jadwal hari ini. Ya terburu-buru, ini woodnya aja baru selesai tadi jam 8. Untuk masih bisa berangkat. Mohon maaf tidak menggunakan PowerPoint, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam belajar hadis pada siang ini. Saya ingin memberi pengantar berkenaan dengan hadis yang hendak kita bacakan pada hari ini. Beberapa pihak merasa keberatan dengan adanya revisi Undang-Undang KPK. Saya membaca keberatan itu antara lain adalah lebih dikhawatirkan independensi dari KPK menjadi sirna karena ada usulan pegawai KPK diangkat jadi PNS. Yang kedua, SP3, surat pemberhentian penyelidikan hendak bisa diterbitkan oleh KPK, dan itu memungkinkan kalau nanti ada pentolan-pentolan yang punya masalah, tidak usah sampai diangkat ke meja hijau. Selama ini yang menjadi semangat KPK untuk terus memburu adalah karena tidak ada dan tidak bisa menerbitkan SP3. Gejolak muncul karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran apa yang disebut dalam prinsip hukum dengan, mudah-mudahan bahasa Inggris saya nggak salah nih, the equality before the laws, atau the equality under the law. Under the law apa underwear, under the law lah, bukan underwear, beda itu underwear. Kesetaraan di hadapan hukum. Hadis yang hendak kita bacakan ini adalah betapa Rasul menegaskan itu. Dalam bahasa orang-orang Indonesia, anggota DPR bahkan mengatakan, para pakar hukum menegaskan, jangan sampai hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahmadhumul mar'atul makhzumiyah allati saraqat faqalu man yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man yajtari'u alaihi illa Usamah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca pelan-pelan, sedikit-sedikit, kita pengal-pengal. Siti Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha bahwa orang-orang Quraisy merasa berkepentingan untuk menyelamatkan seorang perempuan Bani Makhzum. Perempuan ini terbukti mencuri. Mereka tidak ingin kalau di antara tokoh mereka, keluarga mereka yang bernisbat atau bersuku Quraisy maju ke meja hijau diponis hukuman potong tangan. Karena al-had, sanksi hukum bagi yang melanggar, bagi yang mencuri adalah potong tangan. Terbayang kalau Quraisy ini kan semacam bangsawan di Arab gitu. Kalau misalnya namanya Raden, tapi kok tangannya buntung gitu, habis dipotong tuh kayaknya kayak gimana gitu.
Dan itu kehinaan yang luar biasa bila di kalangan suku Quraisy termasuk Bani Makhzum, bila ada perempuan yang tangannya dipotong. Itu sebabnya mereka kemudian bermusyawarah dan mengusulkan agar jangan sampai perempuan Bani Makhzum ini dipotong tangannya gara-gara mencuri. Usulnya adalah meminta keringanan kepada Rasulullah SAW agar hukuman ini tidak diberlakukan kepada perempuan Bani Makhzum. Caranya bicara kepada Nabi, tapi mereka nggak berani. Lalu runding, akhirnya pembicaraannya mengerucut pada satu sosok yang bisa menyampaikan keinginan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Usamah bin Zaid yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka mereka bicara dengan Usamah dan mereka meminta kepada Usamah supaya beliau meminta keringanan kepada Rasulullah SAW agar perempuan Bani Makhzum ini tidak dipotong tangannya. Singkat cerita, di sini dipotong itu dikosongkan, artinya tidak disebutkan. Usamah akhirnya berangkat kepada Rasulullah SAW dan fakallama Rasulullah SAW. Beliau bicara kepada baginda Rasulullah SAW, minta keringanan kalau perlu tidak usah diproses sampai ke pengadilan agar perempuan Bani Makhzum tadi tidak dipotong tangannya. Apa jawaban Nabi SAW? Atashfa fi haddin min hududillah. Mana bisa, kalau pakai bahasa kita, mana bisa ente minta keringanan berkenaan dengan had sanksi yang diberlakukan dan telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencuri, potong tangannya, dan tidak ada keringanan untuk itu. Apalagi sampai ada pembatalan hukum. Lalu merasa ini sangat penting dan harus disampaikan di hadapan halayak ramai. Lalu Rasulullah SAW bangkit, fakhataba Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, halayak ramai. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama dalla man qablakum, orang-orang yang sebelum kalian telah sesat. Kenapa mereka sesat? Annahum kanu idza saraka asyarif tarakuhu. Bila tokoh mereka, orang-orang terhormat di antara mereka mencuri, mereka biarkan, tidak tersentuh hukum, tidak diberlakukan hukum pada orang itu. Wa idza saraka da'if, tetapi bila orang lemah di hadapan mereka mencuri, qamu alaihil had, mereka berlakukan hukuman untuk orang tersebut. Lalu Nabi menegaskan yang saya bilang tadi, the equality before the laws. Wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'a Muhammadun yadaha. Demi Allah, bila Fatimah sendiri yang anak Muhammad yang mencuri, maka Muhammadlah yang akan memotong tangannya. Ini ketegasan komitmen Nabi SAW untuk penegakan hukum. Tak peduli kepada siapapun, termasuk kepada anggota keluarganya, kalau benar-benar mencuri, dipotong. Tapi Alhamdulillah Nabi mengatakan pakai lau sorokot, dan sepanjang sejarah kita tahu tidak ada keluarga Nabi yang memotong ayah, yang mencuri sehingga harus dipotong tangannya oleh ayah mereka, oleh Nabi SAW sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tingkat internasional, the equality before the law ini memang agak sulit. Saya tidak usah menyebut nama, tapi kita tahu semua ketika orang-orang lemah di antara kita yang jadi TKW misalnya di negara Arab punya kesalahan, iya, ramai-ramai diberitakan, dipotong tangannya lah, dirajam lah, hukuman mati lah. Ketika ada 1-2 anggota kerajaan yang sebenarnya sudah hampir terang benderang bahwa dia melakukan bahkan hal yang sangat tercela,
dia dibiarkan bebas. Di tingkat lokal kita mendengar ada nenek-nenek yang mencuri kakao, hukumannya 2 tahun. Ibu Sumiati mencuri sesuatu yang nilainya sangat rendah, tuntut 2 tahun. Ada kakek-kakek yang melanggar undang-undang karena memotong pohon di tempat hutan lindung, lalu diancam dengan hukuman yang luar biasa besar. Sementara para koruptor sebagian malah belum tersentuh meskipun OTT sudah banyak dilakukan. Apa yang barangkali dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia adalah bila KPK ini dengan revisi itu dilemahkan dan kemudian semua masyarakat Indonesia dianggap oleh Allah sebagai sesat, karena nanti akan dibiarkan orang-orang yang terhormat mencuri, dibiarkan, tidak usah naik ke ranah hukum, sementara orang-orang kecil yang melanggar akan dihukum seberat-beratnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ajaran dari Rasulullah SAW agar kita teguh menegakkan hukum. Apabila para penggede-penggede kita kemudian membiarkan ini berlarut-larut dan terjadi, tentu kita rakyat Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan semua lapisan kepemimpinan kita, baik eksekutif maupun legislatif, agar ini tidak berlaku. Karena kata Rasulullah SAW, dolla, bahkan di riwayat yang lain, halakah, telah binasa. Bapak, ibu dan saudara-saudara, mudah-mudahan negeri ini terhindarkan dari pembiaran hukum tidak berlaku dengan secara adil. Kita kembali ke salat. An Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah wan nasu syufuf khalfa Abi Bakrin radhiyallahu anhu faqala ayuhan nas innahu lam yabqa min mubashsyaratin nubuwah illa ru'yas salihah yarahal muslim aw tura lahu ala wa inni nuhitu an naqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'azimu fihi rabba azza wa jalla wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Rahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, saya besarkan dulu supaya kelihatan. Rasulullah SAW menyibakkan hordeng sementara orang utang berbaris di belakang Abu Bakar. Maksudnya Rasulullah SAW tidak mengimami salat. Waktu itu beliau agak sakit, kemudian Abu Bakar yang memimpin salat. Nah, Nabi kemudian bersabda, ayuhan nas lam yabqa min mubashsyiratin nubuwah illa ru'ya as-salihah. Bila kenabian telah berakhir, bila aku wafat, maka kenabian sudah pasti berakhir dan tidak akan ada lagi kenabian. Mubasyirat an-nubuwah itu antara lain adalah ujaran-ujaran Nabi SAW tentang masa depan yang ternyata sesuai dengan keadaan. Nabi menceritakan bahwa orang ini akan masuk surga. Nabi bercerita ini misalnya Rum akan dikalahkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini disebut nubuwah. Ada satu contoh kecil nubuwah yang pernah kita dengar dan memang sesuai dengan apa yang terjadi. Waktu itu Abu Tolhah bersama istrinya punya anak, anaknya sakit. Lalu Abu Tolhah datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan supaya anaknya
sembuh. Sebenarnya di tengah jalan sebelum beliau sampai kepada Nabi itu anak sudah meninggal. Lalu setelah itu, setelah dari Nabi dia pulang ke rumah, lalu bertanya kepada istrinya, gimana anak kita? Istrinya menjawab, sekarang askan, dia lebih tenang. Lebih tenang karena tidak gelisah. Ya orang meninggal gimana gelisah? Karena merasa anaknya sudah sembuh, maka dia minta dilayani makan, bahkan selesai makan karena malam, bahkan dia juga minta dilayani di tempat tidurnya. Perempuan ini tangguh luar biasa, bahkan dalam kondisi berduka seperti itu masih bisa melayani suaminya. Setelah selesai pertarungan itu lokal tadi itu, sang istri kemudian kalau pakai bahasa Sunda itu malapah gedang, apa malah dengan bertahap perlahan-lahan menyampaikan, Bang, begitu kira-kira kalau orang mau Jakarta, kalau kita pinjem cangkul, lalu ada orang yang minta cangkul kita kasih pak kagak? Suaminya bilang, tentu saja kita kasihkan, kita cuma pinjem. Begitu pula anak kita, sudah ada yang memanggilnya. Nah, kemudian suaminya karena sudah merasa lebih tenang, dia menerima itu dengan lapang hati. Lalu datang kepada Nabi SAW. Kata Nabi, aku mendengar kabar malam tadi kalian bersetubuh, dan aku mendapat kabar bocoran dari malaikat Jibril bahwa hubungan badan kalian tadi malam membuahkan janin. Artinya spermanya Abu Thalha membuahi ovumnya sang istri dan jadi janin. Benar. Beberapa bulan berikutnya hamil, kemudian melahirkan anak. Anak itu dibawa setelah agak besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah yang mengantarnya, dan kata Nabi, kamu bawa makanan enggak? Ada. Dikasih kurma itu. Nabi mengunyah kurma tadi. Kalau orang Sunda bilang tuh ngalepeh, kenapa lepeh? Tidak dikunyah tapi tidak ditelan. Kalau ini bapak-bapak sempat gak sama emaknya di kampung? Kalau dulu emak-emak kita, maaf kalau orang Sunda, misalnya dahar opak atau opak ranginang, digayam emak-emak kita, lalu dilepehkan sama kita itu. Itu yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan katanya itu merupakan contoh apa yang disebut dengan imunisasi natural, imunisasi gaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira tidak terlalu jauh sampai ke sana. Nabi hanya memudahkan anak itu untuk menelan, itu aja. Tapi yang saya maksud dengan mubasyarat an-nubuwah tadi, bahwa Abu Thalha dan istrinya di malam duka anaknya meninggal itu ternyata akan punya anak lagi. Ini nubuwah dan terbukti. Nabi meninggal nggak akan ada lagi kayak begitu. Siapa yang menyampaikannya? Tapi kata Rasul, ada sisa sedikit. Kenabian berakhir, ada satu lagi sisa yang Allah sisakan, yaitu ar-ru'ya as-salihah, yakni mimpi yang berwujud kenyataan. Di kalangan para ulama hadis, ketika kita tidur, ruh kita terlepas dari tubuh tapi tidak sepenuhnya lepas, tidak seperti kita meninggal. Kalau meninggal kan badan kita di sini, ruh kita lepas dan tidak kembali. Kalau tidur, kita tidur, ruh kita lepas tapi entah di mana gitu, tapi nggak lepas sama sekali. Nah, balik lagi, kita bangun. Itu sebabnya kalau kita bangun tidur kan doa, ahyana, menghidupkan kami ba'dama amatan, setelah kita dimatikan oleh Allah. Jadi Nabi menyebutnya an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Maka banyak di antara kita yang tidurnya kepanjangan sampai tidak bangun lagi. Nah, itu sebabnya pula Nabi mengajarkan pada kita sebelum tidur kita baca ini supaya ingat sama Allah, agar bila Allah wafatkan kita dalam keadaan tidur, kita
diwafatkan dalam keadaan ingat kepada Allah. Nah, saat si ruh tadi menggembara kemana-mana, tidak berada di dalam tubuh kita, tetapi juga tidak lepas sepenuhnya dari tubuh kita, lalu Allah kasih informasi-informasi tentang masa depan yang tidak salah. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan mimpi yang benar. Mungkin bapak-bapak, ini mimpi yang benar. Contoh ini, misalnya saya dalam mimpi ketemu dengan, dinikahkan dengan kuntilanak. Itu mimpi benar apa bohong itu? Bohong udah. Masa dinikahkan sama kuntilanak, agak cakepan dikit, jangan kuntilanak lah gitu. Misalnya ada orang tetangga kita meninggal dunia, dimimpikan. Bisa jadi itu benar. Informasinya dari mimpi itu lewat informasi dari Allah lewat mimpi. Banyak di antara kita yang punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang terjadi masa yang akan datang berdasarkan mimpi. Misalnya, ini memang tidak semua dapat nih Pak, saya juga bingung ini. Kita minta juga nggak dikasih, kita nolak juga nggak diterima. Orang seluruh kematian keluarganya sebelum meninggal dimimpikan. Kakeknya meninggal, dalam mimpi dia melihat rumahnya penuh sesak oleh orang-orang yang melayat. Dia lihat sendiri kakeknya dimasukkan dalam keranda, dibawa ke pemakaman. 2 hari berikutnya sang kakek meninggal. Ibunya mau meninggal juga sama, dimimpikan oleh dia. Terbaring di atas, balai-balai dimandikan. Ini yang disebut dengan ar-ru'ya as-salihah. Bagi sebagian orang itu agak sedikit menakutkan, tapi itulah yang Allah anugerahkan. Menurut saya ini bahasa Sundanya ini nggak bisa diminta, nggak bisa ditolak. Orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk mendapatkan mimpi yang benar seperti tadi. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an. Mohon jangan dulu diputus ini, kalimatnya nggak betul itu. Saya dilarang oleh Allah baca Quran. Jangan sampai di situ bacanya. Roki'an. Dilarang membaca Al-Quran ketika sedang ruku. Dan dilarang juga membaca Al-Quran ketika sedang sujud. Jadi kita tidak diperkenankan oleh Nabi SAW, karena Nabi sendiri dilarang oleh Allah. Tidak boleh ruku baca Quran. Tidak boleh sujud juga baca Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat aliran atau sekte Syria Kristen, Syria Ortodok? Pernah lihat? Salah satu sekte dalam Kristen yang mengajarkan salat, Injilnya pakai bahasa Arab. Pernah lihat di YouTube? Belum. Saya agak sedikit bukan tersinggung sebenarnya, cuman ya kok gitu salatnya itu. Rukunya itu bikin kita gimana gitu, seperti menggerak-gerakan, bujurnya begitu ada. Tapi mungkin ada juga kemiripan. Mereka tidak membaca Injil pada saat ruku, tidak membaca Injil pada saat sujud. Yang mereka baca mungkin semacam puji-pujian itu. Apa kalau dalam bahasa mereka itu yang kayak gini tuh, atas nama gitu, gini gitu. Itu saat ruku begitu itu. Mungkin mirip-mirip begitu tuh. Artinya kita tidak dibolehkan kalau ruku baca Quran. Tahu alasannya? Susah bacanya. Kita lagi ruku, Quran simpan bawah. Bukan susah itu. Baca tidak boleh, hafal juga tidak boleh. Kalau membaca tidak boleh saat ruku karena susah bacanya, menghafal Quran saat ruku juga tidak diperkenankan karena bukan dan lain waktunya. Ruku itu bukan waktu baca Quran, apalagi sujud. Susah sujud baca Quran, nggak kebaca Qurannya kali.
Qurannya di bawah. Juga tidak diperkenankan untuk menghafal Quran ketika sujud. Saat ruku kata Rasulullah SAW, fa'adzimu fihi Rabba azza wa jalla. Kalau lagi ruku, agungkan Allah. Karena itu bacanya kan tasbih. Subhana rabbiyal azim apa ala? Ala fa'azim. Udah gitu, pokoknya tasbih. Itu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat sujud kata Nabi, ijtahidu fi du'a, ijtahidu fihi atau ijtahidu fi du'a, berdoalah dengan sungguh-sungguh, faqaminun an yustajaba lahu. Insyaallah saat sujud kita perbanyak dan sungguh-sungguh berdoa, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Itu sebabnya di kalangan para ulama ada doa-doa yang diajarkan dan dianjurkan dibaca saat kita sujud. Coba, boleh bapak-bapak sharing dengan kita. Siapa yang biasa membaca doa waktu sujud dan doa apa yang dibaca? Ya Allah, berikan rasa kasih sayang pada istriku agar memberi aku izin nikah lagi. Ada yang nggak doa gitu? Nggak kali ya. Satu aja udah susah. Yang paling banyak biasanya yang saya tahu, banyak ulama yang mengajarkan kalau lagi sujud, doa Nabi Yunus itu yang dibaca saat sujud. Ada yang masih ingat doa Nabi Yunus? Fanada fiz zulumat itu, maka dalam keadaan gelap, di atas gelap atau beberapa kegelapan, gelap karena malam hari, gelap karena berada di dalam lautan, dan gelap berada dalam perut ikan, Nabi Yunus memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini salah satu doa yang diajarkan, dianjurkan dibaca saat sujud. Karena Rasul menjamin siapa yang membaca doa itu Allah akan kabulkan, karena Allah berfirman, "Fana wa najayna wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami selamatkan Yunus dan begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Intinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ruku jangan baca Quran, saat sujud jangan baca Quran, saat ruku kita agungkan Allah, saat sujud kita bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan peluang dikabulkannya doa lebih besar lagi. Hadis berikutnya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Di riwayat yang lain ini disebutkan dalam peperangan. Kalau kami naik bukit, kami berteriak dengan suara nyaring, Allahu Akbar. Kami kencangkan lalu bertakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengingatkan, irba'u ala anfusikum, sayangi diri kalian, fa innakum la tad'una asama, kamu itu tidak meminta kepada yang tuli, wala ghaiban, tidak juga meminta kepada yang tidak ada, innahu ma'akum, sesungguhnya Allah bersama kalian, innahu sami'un qarib, Allah maha mendengar dan Allah maha dekat, Allah maha memberkahi dan Allah maha tinggi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini maaf, di NU Online, portal NU Online, websitenya NU, saya tidak tahu itu resmi atau tidak, itu disebut kesimpulan umumnya adalah bahwa tidak boleh bertakbir dengan suara nyaring sampai pakai speaker lalu Allahu Akbar, itu kata beliau tidak boleh itu. Kalau menurut saya, kalau dilihat dari rangkaian riwayat-riwayatnya bahwa ini dalam peperangan,
Jangan bertakbir dengan suara keras ketika dekat musuh. Kan ketahuan nyantina. Allahu Akbar, sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan mereka udah siap-siap, malah kita nggak jadi menyerang mereka. Itu backgroundnya kayak begitu tuh. Tetapi banyak ulama menegaskan, meskipun tidak diperkenankan bersuara takbir seperti tadi dengan suara yang nyaring pakai segala macam itu mendekati musuh, tapi banyak ulama yang membolehkan berzikir dengan suara terdengar. Misalnya kalau di BPS kalau sholat maghrib, bapak-bapak nggak sholat maghrib ya, bulan Ramadan atau bulan Ramadan sholat maghrib sama sholat isya, zikirnya kedengaran tuh. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang zikirnya tidak bersuara. Mungkin ini hadis yang diambil. Tapi ada juga di banyak kampung, termasuk saya kira di kampungnya Pak Haji Untung di Depok tuh, zikirnya bersuara nggak? Bersuara. Ini bertentangan nggak? Itu dia yang saya maksud. Jadi berzikir dengan suara nyaring, kedengaran, tidak dilarang. Apa alasannya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya juga mengajarkan itu. Apa dalilnya? Saya nemukannya di di salah satu riwayat Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abu Ma'bad. Abu Ma'bad adalah pelayannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan, memberitahukan kepada pelayannya Abu Ma'bad tadi bahwa anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sudah biasa itu para sahabat berzikir dengan suara terdengar. Ibnu Abbas di belakang, Nabi di depan, tapi suara zikir dari depan terdengar ke belakang. Kata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu. Kalau aku mendengar mereka berzikir seperti itu, aku tahu bahwa salat mereka telah berakhir. Namun saudara-saudara kita juga sebenarnya tidak alergi dengan zikir dengan suara keras. Mereka mengatakan itu dianjurkan bila kaitannya dengan pembelajaran. Murid-murid di belakang, kita di depan, pakailah suara yang terdengar berzikirnya supaya murid-murid lebih paham. Masyarakat kita yang belum berzikir dengan baik juga diajarkan kayak gitu. Tapi lepas dari itu, pada prinsipnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun biasa berzikir dengan suara terdengar ketika mereka selesai berzikir, selesai salat berzikir setelah salat fardu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, memang pada akhirnya saya mengakui kalau zikir itu tidak boleh keras-keras, sama juga tidak boleh azan panjang-panjang. Ini yang disepakati oleh para ulama. Zikir tidak boleh keras-keras, karena zikir yang betul adalah pakai la ilaha illallah, tidak boleh keras kan nggak betul itu. Sama azan juga tidak boleh panjang tuh. Para Rama tadi katanya yang betul itu Allahu Akbar panjang. Ini diomelin sama orang-orang. Ini azan apa gitu ya. Azan tidak boleh panjang-panjang, zikir tidak boleh keras. Tetapi zikir setelah sholat fardu dengan suara terdengar, kata Ibnu Abbas, ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya masing-masing punya alasan, masing-masing punya dalil, dan kita dipersilakan memilih dalil mana yang membuat kita lebih nyaman melakukannya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alafa minkum. Kita akhiri dengan doa tutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.